Selamat pagi menjelang siang. Jadi anak sekalian, hari ini kita akan hadir di tempat seperti biasa ini untuk mengikuti kegiatan kita sehari-hari. Ya. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran, anak-anak sekalian, saya sekarang saya mau tanya dulu, siapa tadi yang paling pertama datang di sekolah? Siapa? Jason. Jadi karena Jason yang pertama datang di sekolah, jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, terlebih dahulu biasanya kita melakukan namanya pembacaan doa. Jadi Jason ke depan untuk membaca doa. Sebelum kita masuk di pembelajaran berikutnya, kita menyanyi dulu, menyanyi lagu, yaitu lagu Pancasila, Garuda Pancasila. Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Lanjut ke tebu PPK ya. Tebu PPK silakan. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Begitu ya. Cek kehadiran ya. Jadi saya cek kehadiran anak sekalian, yaitu pertama saya sebut namanya, yang saya sebut namanya angkat tangannya ya. Haski, Saiful Nizam, Haikal, Akna. Jadi selanjutnya anak-anakku saya minta untuk mengambil buku yang ada di laci masing-masing untuk membaca buku. Kita masih membaca buku 5 menit ya. Oke, sekarang saya tanya, yang tadi sudah membaca buku cerita, perhatikan di sini. Kelompok 2 di sini. Di sini kelompok 2. Saya tidak menghalangi kelompok 2 di sini. Sekalian saya akan kasih selebaran atau LKPD, tugas lembar kerja kita ya. Ketiga kelompok ini, kelompok ada salah satu perwakilan kelompok nanti yang akan presentasikan hasilnya di depan. Gitu ya. Silakan anak-anak bekerja. Ada soalnya, mungkin isi jawabannya di situ.
yang soal. Baru sedikit. Sudah selesai pekerjaan semua? Ya, jadi kalau sudah selesai, anak-anak semua dari tiap kelompok ini akan ada nah, apa ini? Pecahan senilai. Terus kenapa dikatakan pecahan senilai di situ? Pecahan yang sama ya. Oke, tepuk tangan, silakan dulu. Ya, betul. Jadi pecahan senilai itu adalah pecahan yang sama. Jadi tujuan kita sebenarnya di sini untuk mempelajari ini adalah tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengamati media PowerPoint berupa gambar persegi panjang dan gambar kue terang bulan atau roti atau sejenis kue apa saja yang nanti saya tampilkan seperti yang ada dalam gambar, yang ada dalam video itu berhubungan dengan pecahan senilai. Peserta didik, anak-anakku sekalian akan disuruh menganalisis anak-anak sekalian perhatikan itu video. Nanti kita akan menganalisis pecahan senilai yang benar, ya. Dan kemudian kedua, setelah itu mengamati media PowerPoint berupa gambar persegi panjang dan gambar kue terang bulan yang berhubungan dengan pecahan senilai. Anak-anak sekalian harus mampu menyimpulkan pecahan senilai dengan benar, ya. Itu yang tujuan yang kita cari. Yang ketiga, setelah mengamati media pembelajaran benda konkret berupa kertas lipat dan roti tawar yang berhubungan dengan pecahan senilai disajikan guru di depan kelas. Peserta didik mampu menyimpulkan beberapa pecahan. Setelah mengamati video dan berdiskusi dengan peserta didik, mampu memecahkan masalah yang terkait dengan pecahan senilai dengan tepat. Setelah yang kelima, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi contoh pecahan senilai dengan metode konkret dan benar. Jadi nanti ini kita akan memperlihatkan video, ya. Video yang diperlihatkan ini adalah video yang membahas tentang pecahan senilai, ya. Jadi nanti anak-anakku setelah melihat video nantinya akan ada semacam tugas, ya, yang akan kita selesaikan di dalam tugas kita ini. Di sini kita lihat ada apa itu pecahan. Apa itu pecahan senilai? Ya. Jadi pecahan senilai itu apa? Sudah tadi dijelaskan bahwa pecahan senilai itu pecahan yang mempunyai nilai yang sama atau pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tapi mempunyai nilai yang sama. Kemudian pecahan juga ini bisa disebut dengan pecahan ekuivalen seperti itu, ya. Jadi saya rasa anak-anakku silakan kita akan lihat dulu video. Kita akan tampilkan video tentang pecahan. Silakan anak-anak nonton. Semua perhatikan.
Pelari. Yang penting ada samping. Pelari. Tiga ulang. Oke, jadi anak-anak sekalian sudah melihat video ya. Jadi kalau sudah melihat video sebelum kita melakukan pekerjaan tentang tugas kita di LKPD 3, sebelumnya saya akan bagi kelompok ya. Dari kelompok 1 saya bagi 3 kelompok. Jadi ini kelompok dari sini gabung ke sana aja. Dan ini kelompok 2 di sini ya. Dan saya di sini ya, dan di belakang itu udah ada di belakang. Atau yang kayak kelompok 2 di sini. Tadi kita sudah bekerja kelompok. Nah, selanjutnya karena tadi pekerjaan kelompok itu saya rasa sudah baik, kerjasamanya sudah baik, ada umpan baliknya, tanya jawabnya sudah jalan, dan sekarang saya rasa anak-anak sekalian sudah mengerti. Jadi saya akan memberikan tugas per individu, maksudnya tugas mandiri, bukan lagi tugas kelompok. Tapi sebelum saya bagikan LKPD-nya untuk tugas dan bekerja untuk tugas ini, saya minta kepada anak-anak sekalian untuk kembali ke bangkunya masing-masing. Silakan anak-anak sekalian kembali ke bangkunya masing-masing. Dengan kelompoknya tadi, pekerjaan kelompoknya tadi bawa sama saya, kumpul semua. Ya, pekerjaannya tadi kelompoknya kumpul sama saya. Jadi kita lanjutnya, ini sudah dikerjakan, kemudian sudah kita masuk pada sesi selanjutnya, yaitu tugas individu atau tugas mandiri. Jadi saya akan kasih, silakan diisi, dikerja tugas mandiri sesuai dengan materi yang sama tadi yang dikerjakan kelompok. Sekarang bikin ke tugas kelompoknya, tugas mandirinya. Jadi silakan dikerja, tulis namanya, dan bukan lagi kelompok ya, ini tugas mandiri. Sebelum saya silakan anak bekerja dan saya periksa dulu hasil kerja kelompoknya yang tadi. Ya, silakan kumpul semua pekerjaannya satu-satu ke depan untuk mengumpul tugasnya masing-masing. Ya, lanjut penyusul yang lain. Yes, sir. Jadi setelah tadi kita melakukan kegiatan mulai dari kerja kelompok sampai dengan mulai
mulai dari nonton video sampai bekerja dan bekerja kelompok dan bekerja mandiri. Yang ingin saya tanyakan kepada anak sekalian, apakah dalam pelajaran dalam kegiatan kita tadi atau kegiatan kita satu hari full ini, apa saja kegiatan yang kita pelajari? Dan apakah materi pembelajaran yang dipelajari tadi sulit dipahami atau mudah dipahami? Jadi saya rasa ada di antara anak sekalian yang bisa berdiri atau berdiri sambil berbicara bahwa yang dipelajari tadi siang ini dan ada yang susah ataupun yang mudah. Silakan. Ternyata 1/3 senilai dengan 2/6 dan 3/9. Ya, jadi dia bahwa Jason sudah mengatakan bahwa dari pembelajaran tadi yang kita pelajari selama satu hari full ini, yaitu pembelajaran pecahan senilai, Jason mengatakan bahwa ternyata apa? 1/3 senilai 2/6 dan 3/9. Jadi anak sekalian perlu pahami bahwa apa yang disampaikan oleh apa yang disampaikan oleh Jason itu betul, karena dari pecahan senilai itu adalah dua pecahan atau lebih yang memiliki bentuk berbeda tapi tentu nilainya sama. Karena pecahan senilai itu juga disebut dengan pecahan ekivalen. Seperti itu ya. Saya rasa anak semua sudah paham. Sudah dipahami semua. Iya. Jadi saya sampaikan kepada anak sekalian bahwa apa yang kita pelajari tadi siang ini itu ada kaitannya dengan kehidupan kita di dalam kehidupan nyata kita, dalam keluarga maupun di luar. Kenapa saya bilang, umpama kita misalnya ada suatu waktu kita misalnya pergi 17-an. Kebetulan kita membeli satu buah semangka. Suatu buah semangka ini 10 orang kita sama-sama membeli semangka itu. Dengan mempelajarinya pecahan senilai ini, kita sudah bisa berbagi bahwa seperti inilah jalur yang harus saya lakukan agar pembagian sama. Itu yang dikatakan pecahan senilai. Jadi sangat berguna bagi kehidupan kita. Contoh kecil lagi di rumah misalnya, orang tua kita membelikan kita misalnya 1 apel. Kebetulan dalam rumah kita itu 2 orang kita, sementara 1 saja apel yang bisa kita beli. Hanya itu saja misalnya yang kebetulan lewat cuma 1 yang dia bawa, tinggal sisa 1. Sementara kita mau beli apel itu dan 2 orang kita yang sama-sama mau makan. Maka dengan belajar kita misalnya pecahan senilai, tentu kita lebih mudah untuk berbagi kepada adik-adik kita yang ada kita di rumah. Karena kenapa? Kita sudah mempelajari apa tadi? Pecahan senilai. Otomatis tidak ada lagi yang bilang, oh si A ngambil banyak, ini si B ngambil banyak, seperti itu. Terus pesan yang kedua dan yang terakhir kepada anak sekalian, perbanyaklah belajar di rumah, karena dengan belajar kita akan banyak pengetahuan. Perbanyak membaca buku. Karena dengan membaca buku, maka kita akan menjadi lebih banyak pengetahuan. Mending kita dikatakan jadi buku buku lah. Karena kalau semakin banyak baca buku yang kita baca, semakin banyak pemahaman kita. Dan yang terakhir, yang paling terakhir kepada anak sekalian, setelah sampai di rumah, saya minta tolong kepada anak sekalian, sebelum kita melakukan kita semacam makan, salinglah sama orang tua dan minta selalu doa sama orang tua agar nantinya selalu didoakan supaya semua pekerjaan kita berjalan yang baik dan kita bisa apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memimpin untuk menutup, untuk menyiapkan
Jensen ke depan untuk menyiapkan. Oke, silakan teman. Setelah kami menyimak video tersebut, jika ada satu kue yang dibagi ada 3 anak cukup, setiap anak mendapatkan 1/3 bagian. Jika ada 6 anak, berapa kue yang dibagikan supaya menghasilkan bagian yang sama dengan 3 anak tersebut? Setiap anak mendapatkan 26 bagian. Jika ada 9 anak, berapa kue yang dibagikan supaya menghasilkan bagian yang sama dengan 3 anak tersebut di atas? Setiap anak mendapatkan 3/9 bagian. Jadi sudah kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Apa ada yang lain dari kelompok yang lain mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan pendapat kepada kelompok 1? Nah, silakan kelompok 2. Kenapa 1/3 senilai dengan 2/6? Kenapa 1/3 senilai dengan 2/6? Karena masing-masing bisa dibagi mendapat 1/3. Jadi dia katakan bahwa dia bisa sama karena masing-masing dibagi dengan 2. Apa itu sudah benar? Ya, itu sudah benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi silakan duduk. Yang bisa berdiri atau berbicara, berdiri sambil berbicara bahwa yang dipelajari tadi siang ini dan ada yang susah ataupun yang mudah. Silakan. Ternyata 1/3 senilai dengan 2/6 dan 3/9. Ya, jadi dia bahwa Jason sudah mengatakan bahwa dari pembelajaran tadi yang kita pelajari selama 1 hari pun ini, yaitu pembelajaran pecahan senilai, Jason mengatakan bahwa ternyata apa? 1/3 senilai 2/6 dan 3/9. Jadi anak sekalian perlu pahami bahwa apa yang disampaikan oleh apa yang disampaikan oleh Jason itu betul, karena dari pecahan senilai itu adalah dua pecahan atau lebih yang memiliki bentuk berbeda tapi tentu nilainya sama. Karena pecahan senilai itu juga disebut dengan pecahan ekivalen. Seperti itu ya. Saya rasa anak semua sudah paham. Sudah dipahami semua. Iya. Jadi saya sampaikan kepada anak sekalian bahwa apa yang kita pelajari tadi siang ini itu ada kaitannya dengan kehidupan kita di dalam kehidupan nyata kita, dalam keluarga maupun di luar. Kenapa saya bilang, umpama kita misalnya ada suatu waktu kita misalnya pergi 17-an. Kebetulan kita membeli satu buah semangka. Suatu buah semangka ini 10 orang kita sama-sama membeli semangka itu. Dengan mempelajarinya pecahan senilai ini, kita sudah bisa berbagi bahwa seperti inilah jalur yang harus saya lakukan agar
pembagian sama. Itu yang dikatakan pecahan senilai. Jadi sangat berguna bagi kehidupan kita. Contoh kecil lagi di rumah misalnya, orang tua kita membelikan kita misalnya 1 apel. Kebetulan dalam rumah kita itu 2 orang kita, sementara 1 saja apel yang bisa kita beli. Hanya itu saja misalnya kebetulan lewat cuma 1 yang dia bawa, tinggal sisa 1. Sementara kita mau beli apel itu dan 2 orang kita yang sama-sama mau makan, maka dengan belajar kita misalnya pecahan senilai, tentu kita lebih mudah untuk berbagi kepada adik-adik kita yang ada adik kita di rumah. Karena kenapa? Kita sudah mempelajari apa tadi? Pecahan senilai. Otomatis tidak ada lagi yang bilang oh si A ambil banyak, ini si B ambil banyak, seperti itu. Terus pesan yang kedua dan yang terakhir kepada anak sekalian, perbanyaklah belajar di rumah, karena dengan belajar kita akan banyak pengetahuan. Perbanyak membaca buku, karena dengan membaca buku maka kita akan menjadi lebih banyak pengetahuan. Mending tidak dikatakan jadi buku buku lah. Karena kalau semakin banyak baca buku yang kita baca, semakin banyak pemahaman kita. Dan yang terakhir, yang paling terakhir kepada anak sekalian, setelah sampai di rumah, saya minta tolong kepada anak sekalian, sebelum kita melakukan aktivitas semacam makan, salinglah sama orang tua dan minta selalu doa sama orang tua agar nantinya selalu didoakan supaya semua pekerjaan kita berjalan yang baik dan kita bisa apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memimpin untuk menutup, memimpin untuk menyiapkan Pak